Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul nomor 4 uji hipotesis komparatif normal. Di sini saya beli judul normal karena di sini asumsinya untuk data-data yang terdistribusi normal ya. Yang pertama itu uji hipotesis beda rata-rata sampel yang berhubungan. Sampelnya ada 2 dan berhubungan. Anda lihat lagi bahan kuliah yang dinamakan berhubungan apabila satu responden atau satu subjek penelitian itu diambil datanya 2 kali sebelum dan sesudah dilakukan intervensi. Di sini Anda membuka file dataset yang sudah saya siapkan, judulnya heart rate. Kemudian sebelum Anda melakukan uji hipotesis, Anda ikuti langkah-langkah ini ya. Formulasikan hipotesis. Anda harus membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Kemudian identifikasi metode statistik sudah ya, karena sudah saya beri judul di sini. Kemudian asumsinya insya Allah randomnya sampelnya diambil random, independen. Kemudian datanya terdistribusi normal. Kemudian lakukan uji analisis dan juga temukan p-value, baru interpretasikan hasilnya. Nah, saya menjelaskan tentang heart rate ini ya. Heart rate itu apa? Heart rate adalah ada 9 pasien. Pasien itu pasien CHF, congestive heart failure. Nah, enalapril. Sebelum diberikan enalapril, denyut jantungnya juga diukur. Ya, jadi sebelum dan 30 sesudah. Diukur berapa sebelumnya, berapa sesudahnya dijadikan data. Nah, formulasikan hipotesisnya. Hipotesis nol, hipotesis alternatif, dan interpretasikan hasilnya setelah melakukan uji. Di sini cara melakukan ujinya. Kemudian gini, tadi kan Anda diminta nih, hipotesis nolnya apa, hipotesis alternatifnya apa. Nah, Anda harus bisa, saya kasih contoh aja ya. Hipotesis nol itu ada kata-kata sama dengan. Jadi, ada kata-kata yang maknanya sama dengan. Jadi saya bantu. Hipotesis nol dari saya, tapi Anda boleh kata lain yang maknanya sama. Rata-rata denyut jantung sebelum dan 30 menit sesudah diadministrasikan obat enalapril sama. Jadi di sini variabel bebasnya enalapril, variabel terikatnya denyut jantung ada ya, variabel bebas, variabel terikat. Kemudian kata-kata sama dengan yang maknanya sama dengan ada. Itu cara membuat hipotesis nol. Hipotesis alternatif nih saya coba bikin yang kalimatnya berbeda. Terdapat perbedaan yang signifikan antara denyut jantung pasien yang mengkonsumsi enalapril sebelum dan 30 menit sesudah administrasi obat. Nah, itu contoh kalimat yang berbeda, tapi sebenarnya maknanya sama aja ya. Itu hipotesis alternatif. Jadi ada perbedaan yang signifikan. Sorry, saya tadi lupa. Kalau yang hipotesis alternatif itu harus ada kata-kata tidak sama dengan ya. Maknanya yang sama dengan tidak sama dengan itu ada perbedaan yang signifikan. Rata-rata denyut jantung pasien sebelum dan 30 menit sesudah administrasi enalapril atau sebelum dan 30 menit sesudah mengkonsumsi enalapril. Nah, kalau Anda sudah memformulasikan hipotesis, Anda sudah running uji, Anda lihat p-value-nya. Kalau p-value-nya kurang dari 0,05, H0-nya ditolak, maka H-nya diterima. Bagaimana cara mengambil kesimpulannya? Cara mengambil kesimpulannya adalah karena H-nya diterima, jadi ada perbedaan yang signifikan rata-rata denyut jantung pasien sebelum dan 30 menit sesudah administrasi enalapril. Atau denyut jantung pasien sebelum mengkonsumsi enalapril tidak sama dengan atau berbeda bermakna dengan denyut jantung pasien 30 menit sesudah konsumsi enalapril. Banyak sekali kata-katanya, modelnya banyak sekali Anda bisa otak-atik. Yang jelas harus ada 3 komponen. Variabel bebas, variabel terikat, kemudian identifikasi H0H-nya. Kalau H0 itu ada kata-kata yang maknanya sama dengan, HA itu ada kata-kata yang maknanya tidak sama dengan. Itu ya. Saya rasa Anda bisa tes di sini, bisa tes sendiri gimana caranya. Sorry, buatlah buka dataset. Ini buka dataset yang heart rate. Sorry, saya salah ya, heart rate di sini. Nah, kemudian uji beda rata-rata sampel yang tidak berhubungan, dilihat lagi bahan kuliahnya, tidak berhubungan apabila ada 2 sampel yang tidak ada hubungannya, sampel yang dari A dan dari B ya. Di sini saya jelaskan datanya ini data apa.
Yaitu di sini ada 2 formulasi obat, bentuknya semi-solid, isinya adalah antivirus, kemudian ingin diuji stabilitasnya. Selama 3 bulan ya, dibikin obat itu, kemudian didiamkan selama 3 bulan pada kondisi tertentu. Kemudian 10 sampel formulasi A itu dibandingkan dengan 10 sampel formulasi B, dianalisis kadarnya dengan alat yang namanya KCKT. Nah, hasilnya adalah di sini. Ini adalah data konsentrasi obat tiap formulasi. Ini formulasi 1, ini kadarnya dalam miligram. Ini formulasi 2, kadarnya dalam miligram. Ini 10 sampelnya ya. Nah, pertama-tama Anda bikin H0-nya apa, HA-nya apa. H0-nya, ini kan tentukan apakah ada perbedaan rata. Ini HA nih. Jadi, konsentrasi obat formulasi 1 dengan formulasi 2 terdapat perbedaan yang bermakna setelah periode penyimpanan. Itu kan kalimat HA. Anda bisa sekali lagi, yang penting ada variabel bebasnya, ada variabel terikatnya. Variabel bebasnya formulasi, variabel terikatnya konsentrasi obat. Sama, kalau Anda mau bikin H0 ada kata yang maknanya sama dengan, HA ada kata yang maknanya tidak sama dengan ya. Kemudian Anda analisis statistiknya, Anda lihat p-value-nya, nanti dijawab kira-kira ada perbedaan atau tidak antara konsentrasi obat 1 dengan konsentrasi obat hasil formulasi 2. Nah, ini sama dengan ANOVA, di sini Anda buka data cacing ya, judulnya data cacing. Saya jelaskan dulu, ini sudah saya jelaskan di contoh soal ya, tidak perlu saya ulangi lagi. Anda tinggal buka video tentang PowerPoint saya yang ada latihan, PowerPoint uji hipotesis atau uji statistika inferen, di situ ada latihan nih, sudah saya jelaskan. Jadi Anda sama bikin hipotesis 0, bikin hipotesis alternatif, kemudian Anda analisis statistik, Anda uji, lihat nilai p-value-nya, kemudian Anda tarik kesimpulannya ya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya kita akan masuk ke uji hipotesis korelasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.